Damai sejahtera Allah yang dalam kau segala akal, Tuhan kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita Natal pada tahun 2024 ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 1, dimulai dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di dalam topik acara diperbuat, kita akan membacanya secara responsorial. Oleh karena itu, marilah kita dengan seksama untuk membacakan firman Tuhan ini secara responsorial, dan pada ayat terakhir nantinya kita membacanya secara bersama. Demikian firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperalatkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pulang dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak dia berkata, "Kami adalah tetap kudus seterusnya selama-lamanya, dengan kepada engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Kita bersama seperti juara akan menggulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahu tidak dan kesalahan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di bawah kita pada hari ini masuk kepada inti dari segala Natal yang telah kita ikuti, yang telah kita rayakan, baik dari perayaan-perayaan di gereja, perayaan-perayaan di lingkungan rumah kita, perayaan-perayaan di sekitar marga, dan lain sebagainya. Bahwa sesungguhnya umat Kristen difokuskan atau diajak untuk lebih fokus kepada perayaan ataupun ibadah hari Natal yang kita orang Kristen biasa lakukan di tanggal 25 Desember. Oleh karena itu, firman ini akan mengantarkan kita untuk merenungkan, untuk mengintrospeksi sejauh mana Natal itu ada di dalam hati dan iman percaya. Ada sebuah ilustrasi yang bercerita tentang satu keluarga di daerah benua Eropa, daerah yang pada saat itu musim dingin, musim salju. Sudah lama menanti-nantikan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Dan suatu saat Tuhan menganugerahkan mereka seorang anak. Oleh karena saking bersukacitanya, mereka tak merayakan pesta, mengundang orang-orang terdekat, keluarga, sahabat famili, dan lain sebagainya. Dan tibalah hari dengan konsep yang sungguh luar biasa,
Mereka bersukacita menyambut kedatangan para tamu-tamu undangan mereka. Dengan persiapan yang pertama, anak yang lahir ini mereka tempatkan di dalam sebuah box. Dan agar semua orang yang datang langsung melihatnya, ditempatkanlah box anak bayi ini di dekat pintu masuk rumah. Dan tiba saatnya tamu berdatangan, karena di situ musim salju, musim dingin, semua orang yang datang dari luar memakai mantel yang tebal. Dan kebiasaan orang-orang Eropa khususnya daerah dingin ini membuat gantungan mantel ini pas di dekat pintu. Padahal disitulah box bayi ini diletakkan. Semakin banyak orang berdatangan, semakin banyak bergantungan mantel jas mantel anak ini. Karena sudah banyak yang menggantungkan, tidak ada lagi tempat, sehingga tanpa diketahui dan disadari tamu undangan ini, diletakkanlah mantelnya di atas box ini. Karena mereka tidak tahu apa itu kan. Dan ketika semua tamu diperkirakan sudah hadir, mulailah pesta. Ada yang minum-minum, ada yang ngobrol-ngobrol, ada yang berdansa-dansa, sampai kurang lebih hampir 1 jam acara berjalan. Lalu seorang tamu undangan mengatakan, tunggu sebentar, kita kesini mensyukuri atas kelahiran bayi di keluarga kalian, tapi kami belum melihat bayi itu di sini. Langsung bergegaslah bapaknya sama mamanya. Kalian tidak melihat di box depan tadi bayi itu ada HP nggak dipayakan, mantel jas nggak ada. Kalau nggak cepat main ada. Ini yang ingin disampaikan melalui cerita ini. Kita kebanyakan orang Kristen bersukacita melampaui sampai kehilangan identitasnya. Siapa seharusnya yang kita sukacitakan dalam perayaan? Karena kebanyakan perayaan Natal saat ini tidak lagi mengedepankan Kristus yang lahir. Kami mengatakan demikian. Beberapa perayaan Natal, kami merasa dari PP kemarin ikut perayaan Natal PP di Katedral. Untuk pertama sekali katanya mereka melakukan atau melaksanakan perayaan Natal ini. Semua begitu dirancang sedemikian rupa, masuk ke liturgi. Sudah penciptaan, kejatuhan manusia, berita kelahiran Tuhan Yesus kata. Tapi yang dibacakan ayat liturginya pencipta. Tidak diperhatikan lagi acara Natal. Dan perayaan Natal pada tua juga demikian kemarin. Kalau pada ngomong penciptaan disebutkan, tapi tidak disebutkan kapan manusia diciptakan. Tapi langsung masuk liturgi kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia di liturgi tidak diciptakan, langsung masuk ke kejatuhan manusia dalam dosa. Ini yang ingin disampaikan. Banyak kita melakukan merayakan perayaan Natal hanya jadi formal, tidak ada lagi terkandung di dalamnya makna ataupun struktur dalam perayaan. Dan terlebih semalam kami memimpin ibadah malam Natal di Kalimantan atau Somoni Somang lagi sehingga besok kita besok jam 10:15 baru kami khotbah. Ada wahana. Kemudian kami jemati nggak berdoa, ada musisi dan hampir seperempat bangku di belakang sudah kosong. Karena apa? Karena kebanyakan parpol sudah ditampilkan ini dalam perayaan Natal PP, sudah ditampilkan ini dalam perayaan Natal sekolah dulu, ditampilkan dalam perayaan Natal amal, ditampilkan lagi di malam Natal. Khotbah acara ujungnya khotbah sampai ke 12. Ini yang disampaikan kepada kita.
Siapakah yang sebenarnya ditinggikan dalam perayaan? Itu yang diungkapkan melalui firman ini. Bahwasanya penulis kitab Ibrani ini menyampaikan kepada orang-orang Ibrani pada saat itu bahwa yang seharusnya dan sepatutnya ditinggikan itu adalah anak Allah, Yesus Kristus. Jika kita membaca firman Tuhan ini, kebanyakan dan iman keyakinan yang dianut orang-orang Ibrani pada saat itu, khususnya mereka yang dilatar belakang orang Yahudi, menempatkan malaikat itu lebih tinggi dari Yesus Kristus. Sehingga penulis kitab Ibrani ini menyampaikan kepada mereka, tidak ada yang lebih tinggi daripada anak Allah Yesus Kristus. Kenapa mereka menempatkan malaikat lebih tinggi daripada Yesus Kristus? Karena dari pemahaman mereka dari perjanjian lama juga, kebanyakan perantara Tuhan itu melalui malaikat. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, malaikat diutus Tuhan untuk memerintahkan kepada Musa. Dan banyak hal lagi dalam perjanjian lama yang dipakai Tuhan malaikat-malaikatnya untuk memerintahkan, untuk melakukan sesuatu, termasuk ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah-tulah itu yang mendatangkan itu para malaikat. Sehingga ini yang dianut mereka, sampai Yesus juga lahir di dunia ini, mereka tetap menganggap bahwa malaikat lebih tinggi dari Yesus. Dan mereka juga memahami bahwa malaikat ini juga ketika manusia meninggal, mereka percaya dia akan jadi malaikat. Gak tahu ini yang menjadi tradisi kepada kita orang Kristen atau orang Batak khususnya. Ya, kami 56 ini ada perkataan demikian dikatakan. Orang mau kebakaran, berangkatlah kau yang lama, berangkatlah kau keluarga siapa yang meninggal ini. Jadilah pendoa bagi kami. Itu sering membuat omongan itu perlu. Seperti itulah kira-kira pemahaman orang Ibrani pada saat itu. Ketika orang mati, dia harus dianggap menjadi malaikat. Sehingga firman ini menyatakan dan memulihkan lagi iman percaya kita. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengubah pola pikir dan iman kita, bahwasanya seperti apa yang dipercayai orang-orang Ibrani pada saat itu salah total. Malaikat bukan lebih tinggi dari itu. Sehingga juga mereka memahami bahwa malaikat juga dikatakan orang ataupun sosok yang bisa dekat kepada Allah, sosok yang bisa mendekati Allah, sosok yang bisa menyampaikan segala sesuatu kepada Allah. Sehingga tidak sedikit dari orang-orang Ibrani pada saat itu menyampaikan doa-doanya, kiranya malaikat Tuhan boleh menyampaikan permohonan kami ini kepada Tuhan. Dan itu yang kita telah imani sampai saat ini. Ketika Martin Luther, maka reformasi gereja menyampaikan, ketika Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kuduslah yang akan menyampaikan doa-doa kita sampai kepada Allah. Kita tidak menyadarkan keberadaan malaikat dalam kerajaan Allah. Tapi yang ingin disampaikan melalui firman ini dalam Natal tahun 2024 ini, jangan meninggikan yang lain daripada Tuhan. Tinggikanlah Tuhan, apalagi Yesus Kristus yang sudah diutus Tuhan datang ke dunia ini sebagai anak manusia, anak Allah. Itulah yang harus kita tinggikan. Dalam setiap perayaanmu, tinggikanlah Tuhan. Dalam setiap apa yang kau imani, tinggikanlah Tuhan. Dan tidak terlepas bagi kita orang Batak. Saudara yang
dunia deh. Kalau sudah terdidik, ala soal pulang naga, lalu bukan soal nyerek. Kalau orang pulang naga, kau emang aduan baik kalau mereka. Jadi masih ada yang lebih ditinggikan, khususnya kita orang-orang masuk ke kuburan, masuk juga pada sedekung kan. Tapi kata nawa di gereja, boleh kan itu. Ini secara tidak sadar kita, dunia ini bisa mengajak kita meninggikan sesuatu atau orang-orang umum yang lain selain daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan ini bisa dikesampingkan oleh apapun yang ditawarkan dunia. Apalagi saudara gila ngefans selalu. Walaupun muda khususnya anak muda pemuda pemudi, ada pemain yang gratis kemarin di Sujudika di lapangan mahal mereka di Irian. Boleh gratis sekarang. Badan Soro kita tahu mana di Turki Desember lebih baik ke sana. Inilah ini. Sehingga ini menjadi sebuah tantangan dan ajakan dalam Natal tahun 2024. Tinggikanlah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup. Lalu dikatakan juga melalui firman ini, tinggikanlah dan unggulkanlah Tuhan dalam setiap pengharapanmu, dalam setiap permohonanmu. Tetap unggulkan Tuhan. Siapa yang kita unggulkan? Dalam perjalanan apapun, apalagi menghadapi pergumulan kita. Mengarungi masalah tadi. Walaupun tanah, walaupun tanah, ibadah. Nah, belum puasa belum dia. Siapakah yang dibuka? Bisa jadi terjadi. Nah, kalau dalam perintah kuning, tak India, tak Jawa, kan? Tapi kalau tidak seizin Tuhan, ini nggak bisa tahu. Siapakah yang kita unggul? Nama Tuhan Yesus Kristus itu unggul dimanapun, saat kapanpun, terlebih dalam pergumulan. Terkadang kita miris nengok Kristen sekarang. Tapi kan gambar tentang lagi. Nakok mobil itu angkot, ayam, nah kan? Masih di rumah, agak ada, tapi kita masuk dalam nama Yesus mau. Terlebih, apalagi sudah dapat sukacita, dapat prestasi, dapat kesuksesan. Sedikit sekarang generasi muda, ketika dia menang perlombaan, ketika dia mendapat pertandingan, langsung dia ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, itu sudah cara terdengar. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang tua, didiklah anak kita. Ketika mendapatkan prestasi, ketika mendapatkan sesuatu yang mendatangkan sukacita, sebut nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus yang baik hati. Ini saya persembahkan oleh kebaikan Yesus. Nah, ini sudah sedikit sekali mengatakan. Oleh karena itu dikatakan, unggulkanlah nama Yesus dalam kehidupan. Natal tahun 2024 ini mengajak kita untuk lebih mengunggulkan dalam segala hal nama Yesus dalam perjalanan hidup. Apapun pergumulan, apapun permohonan, apapun pengharapan yang kau naikkan dalam doa, tetap mengunggulkan nama Yesus. Dan yang berikutnya dikatakan lebih besar, lebih utama Yesus dalam hidup. Bisakah Yesus lebih utama? Bisakah Yesus lebih besar dalam perjalanan hidup kita? Nah, ini yang menjadi tantangan besar lagi. Kita bahkan sulit untuk lebih membesarkan, lebih mengutamakan nama Tuhan dalam perjalanan hidup. Udah perayaan Natal mungkin ada hotel, mau Natal STM, Natal Natal, mungkin kita akan mengeluarkan banyak uang. Diminta seperti ini mungkin kita akan mengeluarkan. Sudah kapanyanan di para jauh, karena di mana Natal kita, di komarsasa sudah ada kita. Kalau kan boleh. Tapi ketika kita dikatakan
Natal di gereja, jangan ongkos selalu gereja, jangan pede. Ingat bahwa kami selalu mengatakan demikian. Gereja ini ibarat seperti sekolah. Persekutuan lainnya ibarat seperti les. STM, marka, lingkungan, persekutuan lain itu semua les. Kenapa kita les? Kenapa anak-anak dileskan? Supaya lebih mantap di sekolah. Intinya tetap sekolah. Karena sekolah yang mengeluarkan ijazah. Oleh karena itu mau kata meriah kita di perayaan Natal, meriah kita di perayaan Natal, persekutuan, marka, lingkungan segala macam, supaya dilatih kita untuk memeriahkan di dalam gereja. Tapi nyatanya lebih banyak kita bersukacita di persekutuan, tapi di gereja enggak rohani. Untuk sedikit PPC, apakah karena kecapean Natal selama tanggal 1 sampai tanggal 24 sehingga 25 atau masih istirahat? Padahal inti Natal itu baru 20. Kalaupun kita ikuti perayaan Natal, STM dan lain sebagainya untuk memotivasi, menambahkan sukacita kita datang di tanggal 25 lebih bersuka kita, tapi kenyataannya mencapekan datang di tanggal 20. Ini yang ingin dikatakan. Lebih besarlah, lebih utamalah Tuhan. Karena apa? Karena tema kita mengatakan menyembah Yesus anak. Bagaimana engkau meninggikan Tuhanmu, bagaimana engkau memposisikan Tuhanmu, itu akan mempengaruhi engkau menyembah Tuhan. Di mana posisi Tuhan dalam kehidupanmu, di mana posisi Tuhan dalam perekonomianmu, di mana posisi Tuhan dalam hartamu, itu akan mempengaruhi cara menyembah Tuhan. Oleh karena itu kita diajak melalui Natal tahun 2024 ini untuk mengintrospeksi cara kita menyembah Tuhan, untuk mengkoreksi sudah sejauh mana kita menyembah. Sembahlah Tuhan dengan sukacita, dengan kesungguhan, dengan apa yang kau beri. Persembahanmu juga itu mempengaruhi cara menyembah Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan besar kecilnya yang kau persembahkan, tapi Tuhan memperhitungkan bagaimana caramu, bagaimana persiapanmu memberikan persembahanmu kepada Ia berbukti lihat kau Tuhan. Berarti begitu juga lah hatimu menyembah. Oleh karena itu kita diajak melalui perayaan atau ibadah Natal tahun 2024 ini. Introspeksilah untuk tahun-tahun berikutnya. Kalaupun kita melakukan banyak perayaan Natal, siapakah yang kita tinggikan? Siapakah yang lebih kita utamakan? Siapakah yang kita besarkan? Itu akan mempengaruhi kau dan hidupmu untuk menyembah Tuhan. Dan yang berikutnya dikatakan, berkat Tuhan mempengaruhi kau menyembah Tuhan. Atau sebaliknya, cara menyembah Tuhan mempengaruhi berkat Tuhan dalam hidup. Tuhan memberikan berkatnya secara tidak engkau sadari, engkau ketahui, supaya engkau memperbaiki cara menyembahmu kepada Tuhan. Tapi kebanyakan kita, khususnya orang Kristen, tidak menyadari ketika Tuhan menambahkan di luar dari apa yang kita usahakan, agar kiranya kita lebih memperbaiki cara menyembah. Manusia bangsa itu ada sebenarnya di gereja kan itu. Karena kita hidup kita terus orang namanya menangnya sama baru. Tapi orang baru sebenarnya di gereja. Ini yang ingin disampaikan. Berkat Tuhan yang diberikan tambah daripada apa yang telah engkau usahakan dan mereka dalam doa itu akan mempengaruhi cara menyembah kepada Tuhan. Dan ketika engkau menyembah Tuhan juga, cara menyembah Tuhan akan mempengaruhi berkat yang Tuhan berikan. Yang usah di saat aku di kamar minggu,
Kalau saya tahu kita lakukannya, percaya itu akan mempengaruhi berkat Tuhan dalam hidup. Jangan kita berpikir, saya pergi Tuhan ada saya terpasuk-pasuk. Bukan berkat seperti itu saja yang dinamakan berkat. Kita nggak tahu pergumulannya apa dalam perjalanan hidup. Tapi ketika penyembahan atau cara menyembah itu baik dan tulus dan benar kepada Tuhan, pergumulan sekecil dan sebesar apapun tidak terasa dan tidak terlihat orang lain. Karena apa? Karena berkat dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan cara menyembah kita, keseriusan penyembahan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi segala perjalanan hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu semua kasih Tuhan, firman Tuhan yang dikumandangkan dalam Natal Singkat tahun 2024 ini mengajak kita untuk lebih mengintrospeksi lagi bagaimana cara kita, situasi hati kita, kondisi kita ketika kita datang menyembah Tuhan. Karena itu akan mempengaruhi iman, mempengaruhi perjalanan hidupmu dalam menghadapi lika-liku tantangan dan apa-apa yang disebut pergumulan dalam kehidupan kita. Selamat menyembah Tuhan dalam kehidupan kita atas kehadirannya di dunia ini. Amin. Kita